Jadi namanya narkoba itu bukan satu negara internasional, itu ada beberapa negara. Kok takut ditiru? Itu perlu. Tapi emang bener loh Pak, saya sendiri itu ya yang di Kalimantan kemarin itu ada loh yang ngaku-ngaku tuh. Itu Yang kejadian loh. Informasi ilmiah, data ilmiah itu sebagaimana tesis Imad. Kenapa Kiai Imad berani mengatakan bahwa para habaib itu bukan durian Nabi? Karena apa? Dari kitab-kitab yang sezaman dan yang mendekati zaman tidak menyebutkan bahwa sosok Ahmad bin Isa punya anak yang bernama Abdullah atau Ubidillah. Satu, kitab Tahdzibul Ansab wa Nihayatil Alqab Al-Ubaidili. Ini kitab di 437 Hijri, abad 5, tidak menyebutkan bahwa anak Ahmad itu bernama Ubaid. Yang kedua, kitab Al-Majdi. Ini kitab tahun 490. Juga tidak menyebutkan bahwa Ahmad punya anak namanya Abdullah atau Ubaidillah. Yang ketiga adalah kitab Muntaqilah At-Talibiyah, punya pengarang daripada Abi Ismail bin Ibrahim ibni Nasir ibni Toba. Ini kitab dikarang di tahun 400 Hijri. Ini juga tidak menyebutkan bahwa Ubaid itu anaknya Ahmad. Lalu kemudian yang keempat adalah kitab punya daripada Sayyid Azizuddin Abu Talib Ismail bin Husain Al-Marwazi, atau kitab Al-Fakhri yang dikarang di tahun 614 Hijri, juga tidak menyebutkan ada orang bernama Ubaidillah atau Abdullah sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Lalu yang kelima, kitab Sayyid Al-Toktoki yang dikarang di tahun 709, nama kitabnya Al-Asili, juga tidak menyebutkan anaknya Ahmad bernama Abdullah atau Ubaidillah. Lalu yang keenam, daripada Ibnul Araji Al-Husaini atau kitab As-Sabat wal Muson yang dikarang tahun 787, yakni abad 8, juga tidak menyebutkan anak Ahmad bin Isa yang bernama Abdullah. Berarti apa? Munculnya keberadaan Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa abad 9. Artinya penjelasan itu berselisih atau ada ketidakcocokan dengan kitab-kitab yang Bang Pakar secara Nusa, teori ilmu nasab, Bang Pakar Nusa, berarti tidak bisa Bang Pakar Nusa, Diam dulu. Bang Pakar Nusa, ini Bang Pakar Nusa kan ini kan katanya Balawi kan bukan. Nah, terus jadi yang sebenarnya itu dari nasab yang seperti apa kayak itu yang diakui Pakar Nusa kayak itu? Yang Ya, sebagai yang- zuriat Nabi itu. Ya, Kalau itu. Balawi bukan. yang nasab yang Yang mana? sebenarnya Nabi itu ya seperti keluarga besar Sayyid Ibnu Abbas Ali Al-Maliki Al-Hasani yang di Mekah, itu nasabnya lurus itu. Oh, termasuk Sayyid Muhammad berarti ya. Ya, itu lurus. Gimana kalau Sayyid Muhammad sendiri mengakui kalau Ba'alawi itu Itu sahih? bersifat personal itu. Oh, jadi berarti dari jalur Hasan ya kayak itu ya? Ya, Oh, dari jalur Hasan. Oh, gitu. Alasannya apa nih kalau boleh tahu? Kok bisa dibilang dari jalur Hasan itu gimana tuh? ya kan silsilahnya ada Pak, silsilahnya beliau ada Pak. Ya gini Bang Azmi. Ya alasannya Kalau pasti dari ada gitu. jalur Bukan silsilahnya, bukan masalah silsilahnya, pasti ada alasannya gitu. Apa gitu. Pasti ada alasannya kan dibilang dari jalur Hasan bukan dari jalur Husain. Iya, yang namanya silsilah itu kan menyebutkan misalkan Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Abbas Al-Maliki bla bla ke atas itu kan ada. Selama peta silsilah atau urut-urutan silsilah nasab ke atas itu tidak berkonfrontasi dengan data kitab-kitab pemilik silsilah, baik yang satu jalur atau yang di luar jalur, berarti lolos kan begitu. terus kalau kitab sejarah udah nggak dipakai ya Bang ya? Kata siapa? Udah, saya tanya kalau kitab sejarah udah. masih dipakai, Sajaratul Mubarakah masih dipakai. Oh iya, dia kan mengatakan batal juga kan?
Iya kan? Makasih Bang Paganusa. Ntar kita diskusi lagi Bang Paganusa ya. Iya, nanti. tapi Makasih, Bang. tahkiknya yang mentahkik enggak loh, enggak Ya mengatakan kita ntar dia kita enggak diskusi lagi tersambung. Bang. Makasih Bang. Datang nanti ya. Isinya nanti. Ini Albi ini lagi Albi. Albi fallback ya Albi ya. Ya, Albi Bang. fallback ya Albi ya. Nah, insyaallah. Nah, Fallback ya Albi ya. ya udah, fallback ya. udah. Ya saudara, insyaallah. Nah, apa lagi mau Albi mau dipertanyakan? Kalau syajarah udah ini ya intinya udah nggak masuk di situ karena kan pentahkiknya kan udah mengaku itu ada kekeliruan katanya. Mana? Oh, kekeliruan apanya? Ada kemarin kan udah kirim surat itu ke Kekeliruan Robito. apanya? Anda paham enggak narasi yang disampaikan oleh pentahkik? Apa katanya? Loh, Coba ada saya mau yang- dengar dulu. Boyo Anda dong, Anda yang Iya menarasi. itu ada permohonan maaf yang mentahkik itu ada kekeliruan katanya bukan nggak tersambung gitu karena nggak apa ada yang hilaf di situ katanya seperti itu. Alah, kalau pentahkik kayak gitu ya mestinya bikin tahkikan baru dong. Ya mungkin karena udah terlanjur dicetak kali. Selalu mungkin Anda sih. Ya tapi kenyataannya kan seperti itu masih belum ada seperti kitab Anda aja baru. yang salah memahami. Enggak, kitab Syajaratul Mubarakah kan belum diperbaharui juga sama yang mentahkik. Ya artinya berarti masih sah bisa digunakan dan berfungsi informasinya di kitab tersebut bahwa memang anaknya Ahmad bin Isa itu tidak ada yang bernama Abdullah atau Ubaidillah kan begitu. Tapi dari mentahkiknya sendiri udah bilang kalau itu ada kekeliruan gimana dong kalau gue? Yang mana? Kelirunya di mana? Kelirunya di mana? Iya tentang nasab itu katanya Oh, itu iya. keliru. Oh, berarti mau dirubah. Kamu tahu nggak teks yang ada di kitab Syajaratul Mubarakah teksnya gimana? Hafal nggak? Oh, enggak terlalu hafal saya. Cuma kemarin ada tuh Bacain suratnya ya. ditampakin di Saya room. bacakan ya. Iya boleh tafadhol. Amma Ahmad al-Abah fa'atibuhu min salasati banikum. Itu guys. Ahmad al-Abah itu keturunannya ada 3. Yang pertama Muhammad, yang kedua Abu Ja'far bin Roy, yang ketiga wa Ali bin Romlah, wa Husain akibuhu bin Naisabur. Berarti anaknya Ahmad bin Isa ada 3, yang pertama Muhammad, yang ketiga Ali, yang kedua Ali, ada di Romlah atau Romlah, apalah namanya lah. Yang ketiga Husain, anaknya 3 Husain. Kemudian Muhammad, kemudian Ali. Mana Ubaidnya? Mana Abdullahnya? Saya nggak baca itu bang, cuma dengar dari abang aja. Kan nggak usah bawa-bawa pentahkik lah. Kalau kitabnya aja kamu nggak punya kok. Enggak, bukannya itu, cuma saya nggak baca lagi ini nggak pakai baju aja gimana mau baca kayak gituan kan? Sulit. Ya udah, kalau nggak pakai baju, nggak pakai baca, nggak pakai kitab ya sudah, jangan narasi yang aneh-aneh. Oh nggak catat tadi catat. Narasinya tuh dari tadi menurut saya mungkin begini, berani diskusi sama Kiai Sarip gitu loh. Gimana sih abang ini? Emang apanya yang salah di situ? Emang saya dari tadi ngebantah yang menyalahkan Kiai Sarip gitu. Apa saya seperti itu dari tadi? Tolong Dia Pak mau Sarip. pamer songket. Enggak itu Bising secara di telingaku suaranya itu. nggak malu apa gimana gitu loh, nggak punya data, nggak punya ini. Loh ya ngapain malu? Kita ini kan cuma ngobrol santai di sini. Makanya dicatat. Katanya mau mencari kebenaran di situ. Kita ngobrol santai, nggak ada caci maki. Perasaan mah santai-santai aja dari. Ya memang saya juga nggak ada caci maki juga, maksudnya itu Pak Kiai Sarip kan nih pakai data, bantahnya dengan pakai data Iya. jangan Ya kan mungkin alhamdulillah kalau beliau pakai data mungkin Jangan menurut bagi saya beliau ini gitu. benar, bagi saya juga saya bisa mempertimbangkan apa kelirunya di situ. Nanti kan banyak pertanyaan lagi, maka dicatat. Bukan dicatat. Jadi masuk lagi. Jadi jangan bertanya itu aja lagi. Maka udah tahu. Nah tadi katanya disuruh nanya tentang bab nasab.
mau bahas yang lain nggak bisa, ini tentang rum nasab. Terus nanya bab nasab sekarang keliru lagi, ini maunya yang seperti apa? Kok bingung saya jadinya. Ya sudah, maunya kamu bab loh. apa? Bab kuropat. Oke, Bang Albi, ayo. kalau saya Bab cuman kuropat, oke. seperti itu tuh saya nggak bakalan malu Ya, saya kalau saya harus bernarasi, tentang ini nanti dibilang saya narasinya buruk, menjelek-jelekan. Sementara saya sendiri udah banyak juga nemuin tuh dari rum-rum kalian, dari PWI yang Gini, udah Albi, banyak yang gini, Albi. bubar, dari pihak Gini, Albi. Bustom yang udah mengatakan Albi. penyesalannya karena udah Albi. dijadikan tumbal karena Gini, membongkar Albi. kuburan. Nih Bang Tos, Deddy mute dulu, juga Tos. ditetis di VT-VT-nya. Terus tadi katanya jangan kita bahas nasab di sini, ya udah saya ikut. Gini, Albi. Terus apa kelirunya? Gini Albi, kelas kamu itu nggak pantas membahas kitab-kitab nasab. Nah, Apalagi sama Kiai Sarip. nih saya tanya sama Kiai Sarip sebagai orang tua yang mungkin lebih paham tentang ilmu. Tolong ini jawab deh Bang Pak kalau Sarip. kalau benar-benar nggak paham cukup nanya biar dijawabkan seperti itu gitu loh. Dan namanya diskusi ya harus tanya Bang kalau nggak paham. Nah kalau diskusi berarti kan Iya, kayak kalau data. nanya jangan mengkanter jawaban seseorang itu. Itu yang disebut pertanyaan. Ya Kalau kan kita biar nanya, jelas, orang biar menjawab jelas jangan gitu kan. dikanter lagi. Harusnya Ya Anda elah. masukkan ke dalam pikiran Anda pikirkan. Kalau perlu Anda cari itu literasi yang disampaikan Kiai Sarip itu. Gitu. Iya, saya minta tanggapan Pak Sarip dah, yang lebih tua mungkin beliau lebih paham tentang ini. Hanya itu dicatat. Biar nggak- Kalau narasi Anda itu tadi seolah-olah Saya tidak bernarasi dari tadi. mau berdebat atau adu Dan saya udah bilang, saya tidak bernarasi. Kalau saya bernarasi dari tadi, saya cuma tanya sama Pak Sarip. Udah Biar Bang dijelasin sama biarin dia. aja sama Kiai Sarip lah, nggak tahu maksud kita itu apa gitu, nggak tahu kok. Kalau saya bernarasi dari tadi seharusnya saya udah mau jokin Albi, grup di sini. Kalau nggak tahu memang harus sebentar Albi. Kalau nggak tahu memang wajib bertanya ya kan. Tapi kalau Iya. bertanya terus ada jawaban, jangan memberikan jawaban yang lain. Itu namanya Anda menteri, bro. Lah ya Sudah biar tahu, jelas. tanya, itu namanya. Kalau dijawab seperti ini, apa aja aja yang jawaban perlu ini dijelaskan kalau dengan sudah ini tahu? gitu. Oh iya, ada gitu kalau saya pribadi, Pak. Ini Itu contoh namanya konkret loh. sudah Kita tahu. nanya jalan. Ini Sudah contoh tahu, konkret loh. nanya. Fakta-fakta ini yang simpel. Kita Iya, nanya iya. jalan sama orang. Orang nunjukin jalan otomatis Sudah kita tahu. mikir toh, langsung cari jalan itu. Bukan malah mengkanter jalan itu Sudah gitu loh. tahu. Mengkanter Itu jawaban namanya orang. sudah tahu nanya gitu loh, itu namanya minteri atau dikte, bro. Gak boleh begitu itu, jangan ngaku-ngaku jadi orang awam kalau sudah paham. Udah. Jangan ngaku-ngaku jadi orang awam kalau sudah paham. Kami di Iya. sini, kami Udah. semua di sini tahu siapa kamu Albi. Kamu ini bukan orang baru kok. Orang lama kamu ini. Iya benar, saya emang muhibbin, kan saya udah bilang dari tadi, saya jujur kalau saya emang muhibbin. Emang apa yang keliru di situ? Bimbingan Makanya kami. jadi Cuma orang narasi cerdas kamu itu tadi yang itu alami, seolah- Albi. Jangan Klaim kamu jadi soal orang cerdas yang bertanya. settingan. Tapi faktanya kamu mau mau debat sama Kiai Sarip, tapi debat kamu tanpa data. Loh, yang debat sama Kiai Sarip Ya. siapa? Emang dari tadi saya debat ya Pak Sarip? Perasaan saya denger mulu. Kayak debat. Ya kayak bukan berarti debat, Mas. Ya elah, Nggak ngerti kok nggak ngerti kata-kata kata ini. sama sekali. Teman, maaf. Tadi kamu bilang tadi, kamu kan narkoba Mesir tadi. Minta datanya kamu nggak ngasih. Mana datanya? Itu kan udah debat itu ceritanya. Malah kamu balik-balik. Datanya mana? Kan gitu. Hani Sarip kan ada datanya. Bentar Mas Juli, aku mau nanya, Albi monitor enggak? Ya, ya, Sudah, kenapa Bang?
Kalau Balawi Sebagai itu orang Islam, isbat sendiri bersama teman-temannya. sebentar Mas. Menurut Albi, sebagai umat Nabi Muhammad atau sebagai orang Islam, seberapa penting sih nasab itu? Silakan Albi. Ya kalau untuk mengetahui Ya, nasab penting, sih nggak sangat penting ya. Karena dalam pernikahan itu sendiri ada salah satunya harus dengan nasab yang baik Tapi sih, kenyataan yang dipilih. Menurut Albi sangat penting ya, alasannya karena pernikahan. Padahal kalau kita tinjau secara nas hadis ya, pernikahan itu ditinjau dari 4 aspek kan, dari Iya, kecantikannya kan, Ah. dari apa itu nasabnya ya, Ah, dari hartanya, kemudian yang keempat dari agamanya. agamanya. Oke, dari 4 unsur ini mana yang lebih penting Nabi mencontohkan? Agama loh, bukan nasab loh Albi. Agama benar. Nah ya, makanya kok Anda mengatakan lebih sangat penting. Ya termasuk penting juga karena udah bagian di situ Pak, bagian dari 4 itu kan. Udah, Jadi juga iya, termasuk di situ, masuk penting juga. Karena seandainya emang nggak penting, nggak mungkin masuk di situ. Oke, sekarang baik, pertanyaannya agak mengerucut ya. Padahal panjenengan harusnya sudah paham loh dengan pertanyaan saya. Sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai umat Islam, ini kan sudah ada faktor din ini di sini kan. Kenapa Anda merasa nasab lebih penting? Padahal agama lebih penting loh, iman takwa lebih penting loh. Iya, 4-4-nya sih sama Pak, Oh, sama pentingnya. oh 4-4-nya sama. Iya, kan ada 4 di situ, kan udah jelas ada 4. 1 ketampanannya, 2 hartanya, 3 nasabnya, 4 agamanya. Itu kan ada 4 di situ, berarti itu sama-sama penting. Oh, penting kali apa sekarang? Yang penting kali yang 4 itu. Coba saya bertanya. Dalam 4 itu mana yang penting? Yang paling penting agama. Nah, pandai, udah pandai kamu tuh. Udah pandai kamu tuh. Udah pintar. Iya, kalau nggak ada agama, walaupun 4 ini ada, ya nggak masuk. Iya, udah pintar kamu tuh. Hebat. Dan nggak nasabnya kan? Betul kan? Iya. Nah, Cuma juga termasuk penting juga nasab itu. Kita tahu kalau memang harus tahu ya apa salahnya kan tahu kan. Cuma kalau dibikin buat sombong-sombongan masalah nasab ya nggak masuk memang. Apapun yang menjadikan kesombongan itu nggak bisa. selama ini Mbak Alawi ini gimana? Apanya sekarang? Nasabnya kan? Jadi orang pribumi tidak boleh kawin sama orang Mbak Alawi. Itu udah menentang tuh ajaran Islam itu. Orang itu nasab. Kita tadi agama kan, udah deal kan? Agama kan? Deal kan? Kenapa Mbak Ali itu nasabnya? Ayo coba. Ya mungkin karena itu bagian dari 4 itu juga kali Bang. Makanya mencari nasabnya yang baik gitu. Tunggu. Orang pribumi tidak bisa kawin sama orang Mbak Alawi. Perempuan Mbak Alawi. Kenapa itu? Ya gini. Alasan lah intinya. Gimana? Untuk mencari nasab yang lebih baik gitu aja sih. Pertanyaan Kalau Pak Yai Sarip tuh waktu saya SMP ya diajarkan tuh. Yang penting itu tuh ya ajaran Nabi Muhammad, iman dan takwa kita. teks Al-Qur'annya itu inna akramakum indallahi ansabakum atau atkokum. Kan atkokum bukan ansabakum. Kok kenapa sih nasab seolah-olah gimana gitu? Betul. Hebat-hebat di nasab ini kan. Nah, iya. Maaf kata aja, nggak usah jauh-jauh. Seperti B.J. Habibie aja. B.J. Habibie itu orang apa? Sulawesi. Istrinya orang Sumatera Barat. Atau dibilang juga nasabnya tuh nggak boleh dia kawin sama orang Sumatera Barat. Seperti Yusuf Kala. Yusuf Kala itu dia orang Makassar, kawinnya sama orang Sumatera Barat. Jadi gimana juga tuh? Kok Mbak Alawi kan? tapi iya, tapi itu nggak semua kok Bang. Ada dari bagian Syarifah itu yang nikah sama orang biasa ada, di sini juga ada.
di tempat Ya saya. tapi kan dituduh zina itu gimana ya? Enggak sih. Kalau bagi saya di sini sih enggak sih. Wong sampai Enggak. ada pimpinan pondoknya mau dibakar kok gara-gara kiainya nikahin sama Syaripeh, gimana sih ah? Jangan nutup-nutupin lah. Enggak, kalau saya emang enggak tahu. Kalau di sini benar ada yang nikah dengan orang biasa, ada di sini. Di tempat saya. Siapa orangnya? Dari jalur bin Yahya. Kalau di tempat Abi ada, coba Abi tracking lagi di tempat lain gimana, dan dakwah-dakwah mereka di atas panggung gimana. Harus bisa mengembalikan keperawanan. Ayo. Habis Ya dikembalikan. seperti yang saya bilang tadi, Bang, mungkin itu adalah suatu penolakan yang halus, itu aja sih intinya. Karena di hukum nikah itu sendiri kan sah-sah saja perasaan. Masa kalau menikahin Syaripah itu dosanya besar, bukan halus lagi. Dosanya besar loh. Jelasinnya Dosanya Pak Sarif. Iya kan saya udah bilang tadi ada yang di sini yang nikah berarti itu kan sah. Yang nikah dengan orang biasa itu kan ada. nggak Berarti sah itu karena sah. menurut kitabnya Habib, nggak sah. Kitab Bughiyah menjelaskan loh, nggak sah. Gimana sih Albi ini? Orang mereka nggak punya kitab. Orang tuh harus berfokus ke kitab dia. Gimana sih Albi? Enggak, kalau yang saya yakini dan saya yang waktu itu ngaji sama guru saya itu enggak. Pernah buka Ada kitab yang Bughiyah nggak? yang Kamu punya- membolehkan itu ada kok Iya, di sini Anda Sarif. punya kitab Bughiyah enggak? Anda punya kitab Bughiyah enggak? Enggak punya. Oh, ya udah kamu beli dulu nanti buka, itu ada itu. Nggak sah itu. Itu ajar mereka tuh udah bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran Al-Quran udah bilang diciptakan manusia berbangsa-bangsa atau bersuku-suku. Situ aja udah bertentangan dengan Al-Quran. Kalau orang udah bertentangan dengan Al-Quran, apa namanya? Kafir kan? Udah itulah dia. Kayak Bani Abdurrahman tuh. Jadi orang-orang laki-laki yang bukan dari Sadah, bukan dari Syarif, menikahi Syarifah atau Habibah itu apa? Dosa besar, perbuatan zina, disuruh minta maaf ke seluruh Habib di dunia dan wajib mengembalikan keperawanannya. Itu gila itu. Iya, jangankan ke sedunia ya. Ke kampung aja kayaknya susah. Nah, iya, tapi itu sudah dijadikan Yang jadi doktrin masalah gini ya, nanti orang awam tertuduh, iya kalau pecah perawannya kayak gitu sesuai. Kalau di tangan, Enggak kok, kalau di sini enggak itu sah aja deh. Saya udah menemukan di sini Syarifah yang nikah sama orang biasa. Gini kan pernah kejadian sejarah itu, sejarah organisasi Al-Irsyad itu kan. Itu kan Syekh Sukarti itu kan penengah, itu membolehkan, tapi pihak Balawi kan enggak. Ya kan gini sejarahnya itu kan pemuda Cina itu gandrung cinta banget sama Habibah. Nah, oleh mereka itu dilarang, diharamkan pada waktu itu. Tapi di kalangan Arab Yaman termasuk Syekh Sukarti itu halal, boleh-boleh saja menikah. Nah, akhirnya kan terjadilah yang namanya perpecahan organisasi Al-Irsyad itu kan. Gara-gara pernikahan itu masalahnya mengharamkan pihak dari Ba'alwi itu para Habibahnya tuh kawin bukan sebangsanya. Nah, itu terjadi karena pemuda Cina ini gandrung ingin menikahi Habibah. Akhirnya terjadilah perpecahan organisasi Al-Irsyad itu. Itu sejarahnya real terbukti dan kitabnya juga ada kan. Gara-gara organisasi Al-Irsyad itu yang dipimpin oleh Syekh Sukarti itu membolehkan, tapi dari klan Ba'alwi Yaman itu mengharamkan. Akhirnya terjadilah perpecahan organisasi gara-gara masalah hukum kawin itu, nikah Habibah dengan orang biasa lain golongan mereka. Itu sejarah loh Bang Albi. Sejarah. Iya, kalau guru saya emang bilang seperti itu, seperti ini bilangnya. Itu cuma penolakan yang halus, itu aja sih. Mana dibilang halus?
dosa besar katanya. Udah dosa besar itu udah kasar tuh Mas. Enggak gini loh bang, abang nggak paham yang dimaksud saya. Itu kan ditolak intinya, tidak boleh menikah dengan syarifah kan seperti itu. Bahasanya makanya guru saya bilang itu adalah penolakan yang halus. Itu aja sebenarnya. Tapi gini, Bentar, tapi gini, maaf Ge, saya lanjut dikit, Bentar, Mira, Tapi bentar. kalau untuk kepentingan itu sah-sah saja. Kan contoh kayak UAS itu kan kawin sama Habibah. Kenapa UAS tahu sendiri kawin dengan Habibah itu kan haram. Kenapa UAS itu kok nekat? Ada apa gerangan? Nah kalau nggak untuk kepentingan, nggak mungkin mereka mensahkan, menghalalkan. Kalau Habibah sudah kawin sama dikitabkan UAS. itu sudah menjadi rujukan Albi. Kalau sudah dikitabkan itu sudah menjadi rujukan. Catat itu. Kitab itu banyak versi bang. Albi itu mau niru UAS, Albi itu mau nikah sama Syarifah, saudara. Berani nggak, Bi? Enggak lah. Nggak berani ya? Oh, berarti kamu kalah-kalah mental dong sama UAS. UAS aja berani kok. Enggak, saya ngapain juga kan. Orang saya juga Ini, udah punya Albi. pasangan. Albi, kalau gurumu masih hidup, nah bilang sama beliau, kasih tahu kitab apa yang dibilang Kiai Sarip tadi, suruh beliau mempelajari lagi gitu. Satu itu, yang kedua salam sama gurumu Albi supaya beli kopi Beliau baru. udah meninggal bang. Ya keluarganya ya, salam sama keluarga gurumu supaya beli kopi Barhut. Moto kopi Barhut adalah sekali teguk serasa jiwanya melayang ke dalam neraka jahanam. Begitu saudara. Oh masya Allah. Ini narasi nih. Moto. Apa namanya, marketing ya. Narasi Iya marketing ya. kalau saya tadi dibilang jangan bernarasi gitu kan. Ini giliran bapak sendiri. Ya kan saya ada produknya Albi itu, ada datanya. Kalau Anda tadi narasi kan nggak punya data, aku punya data itu Barhut. Iya saya nggak terlalu Bang doyan Albi, sama kopi. begini Bang Albi. Memang ini kalau ada kepentingan bagi mereka ya. Contoh, gak usah jauh nih, ada paman saya itu karena orang kaya, pinter, dan itu dosen pembimbing dekan dulunya. Itu memang kawin sama Saripah, pamnya tuh Bil Pakih, dari marga Pakih. Wah, itu kalau nggak kuat dananya, nggak kaya, sengsara pokoknya. Sama kita kawin dengan orang artis, kita orang Jawa, orang yang pengusaha toh, tapi ya kalau nggak cuma ecek-ecek, janganlah. Ya keliru bang. Berat. Antum mah carinya ya keliru. Orang cari yang seperti itu ya risikonya lah. kan begitu Bang Juliansyah. Ini kita nggak usah ke orang lain, paman saya, karena dia kemampuannya kan dari segi kepintaran memang master, dia sampai profesor sudah, orangnya kaya, punya banyak jalur dia. Nah kalau nggak ada kepentingan untuk ya masalah biaya lah bagi mereka itu, wah susah, cuma-cuma duit itu. Jelas besar biayanya Mbah Wiro. Perawatan medicure, pedicure sudah berapa? Belum sebentar haul akbar. Sudah wah, biasalah udah. Iya, masalahnya gini, saya tahu tante saya, kan saya bilang tante ya, Habibah Bil Pakih itu. Memang orangnya pokoknya. Teman-teman, itu ada tamu. Assalamualaikum Bang Andilau. Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal semua pendatang baru. Jadi ini kita real ya, kita ngomong real paman saya, ya anggap saya tante itu Habibah itu. Memang tante saya tuh gitulah pokoknya. Wah. Nah, gitulah saya bilang, karena blasteran. Dari marga Pakih pas blasteran. Nih, saya nih Bang Pagar Nusa.
Antrinya sendiri Padang loh. sama ani itu kawin, jadi blasteran. Jadi Habibah kawin sama paman saya. Wah, tinggi, putih, hidungnya mancung, matanya bulu matanya lentik. Nah. Wah, pokoknya wah, kalau jalannya tuh sengal-swengol gitu kan. Pokoknya ya gitu. Kalau nggak kuat kita dana, aduh. Nah itu Sakit lah. tadi yang saya maksud, perawatan ke salonnya, pedicure, medicure. Yang bikin sakit mata ya ini ngelihat bukan cuma sekali. Terlalu lama mandang. Tuh, jadi kalau nggak ada kepentingan susah, ya itu jatuhlah hukumnya sesuai kitab mereka itu haram. Tapi kalau untuk kepentingan mereka dilihat standarnya pintar, banyak harta, punya kekuasaan lah, punya di legalitasnya itu kan ibaratnya kalau Jawa itu bibit bobot bebet, ya itu Gini, sah saja. poin saja. poin yang kita bicarakan dari tadi gini Albi, mumpung ada Kiai Sarip, tadi kan almarhum guru Anda, beliaunya sudah menjadi almarhum. Nah sekarang Anda yang harus meneruskan, mumpung ada Kiai Sarip, pelajarilah kitab yang dibilang Kiai Sarip tadi Albi gitu, karena suatu kitab itu sudah menjadi rujukan. Ya insyaallah. Doakum. Amin, amin. Ya udah di sini udah asar, syukron udah dikasih tempat di sini untuk ngobrol bareng, asik lah. Karena obrolnya santai kan. Saya emang suka yang santai-santai seperti ini. Kalau udah caci maki saya pergi wah. Ya udah izin pamit ya host, syukron ya udah dikasih tempat. Mohon maaf semua yang ada di sini, takutnya ada hilaf sama saya. Sama-sama Bang Albi, Iya. sama-sama. Iya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa sadar dia, mudah-mudahan. Dan jerumus dia kan, mudah-mudahan bisa sadar. Ya, Bang Jo, Albi kena batunya. Kamar Kiai Sarip kemarin nggak ada Kiai Sarip dia, wah gacor. Ya selama pakai songket dia agak turun lah tensinya. Kemarin Maksangka sama jengkol kan, wah nggak pugu. Sama Kiai Sarip mingkem, nggak bisa apa-apa. Itu Habib Yai, Habib itu. Habis itu. Habib, Bang Jul itu masa nggak paham? Iya saya Kemarin sudah kan tahu. ada. Saya sudah tahu itu orang lama, memang Balawi dia. Dari Kalbar itu Al-Jupri. Apa? Al-Qadri itu. Ini disampaikannya sama klaim-klaim. No, Al-Qadri berarti anu juriat dari Kalbar tuh ya, dari Sintang itu, Ya, Al-Qadri. di Kalbar kan Al-Qadri yang banyak. Iya. Itu anu apa pengkhianat itu sejarah kerajaan Mempawah itu kan. Muhammad Abdurrahman Al-Qadri, nah digantikan anaknya kan Hamid. Nah saat ini kan dijadikan kerajaan Sintang itu tagar budaya. Mudah-mudahan ya Bil, ya tanamkan itu ya. Abi. Ya ada lagi kira kibin-kibin yang masuk, kalau bisa Habibnya lah. Biar dapat kajian ya, biar dapat ilmu dari sini. Untung ada Komal ini kan bisa menyadarin satu-satu kan. Lama-lama kan habis juga nanti kibin-kibin itu. Aku mau nanggapin sedikit, tadi di typingan ada sudah turunin si Albi. Nah sebenarnya nggak, siapapun dia kalau narasinya masih bagus nggak perlu diturunin. Ya kenapa ya,
kita di Komal ini direkam kawan sama teman-teman kita. Untuk apa? Dimasukkan ke media yang lain, salah satunya YouTube. Nah, itulah yang disajikan ke masyarakat luas. Kalau enggak ada pembahasan, apa yang mau disajikan ke masyarakat yang luas? Begitu kawan. Betul. Jangan asal nurunin gitu. Jangan ya, di bawah. Kami menyadari loh. Dan sampai mereka sesat. Ya, Kibin masuk lagi. Nomor 29. Naik. Ini udah nomor keberapa nih? Host. Biasanya pakai nomor antrian biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Mohon izin para sepuh bini sepuh semuanya yang ada di room ini. Saya pribadi ditinjau dari yang saya pahami dan saya lihat di lapangan bahwa saya pribadi mempunyai pandangan berbeda bahwa klan Ba'alawi itu mutlak 1000% adalah dzurriyyat. Seperti itu saudaraku. Silakan Pak Yai. Terangkan kan, terangkan. Dia Izin sebentar. Aku mute dulu yo. Ya, ya. monggo. Ya ini bagian Pak Yai Sarip. Enak kalau ada Pak Yai Sarip kita dia. Iya, Silakan. jadi kalau klan Ba'alawi mereka beliau itu 1 miliar % min dzurriyyat. Jangan kalian ataupun kita mengingkarinya seperti itu saudaraku. Karena kalau kita ingkar berarti kita salah. Mereka itu dzurriyyat seperti itu. Dzurriyyat Yahudi Askenazi secara genetik, kalau secara muamalah mereka itu dzurriyyatnya orang-orang yang mereka lebih kejam daripada kaum Khawarij. Karena yang difitnah dijual namanya adalah Rasulullah, bukan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan atau secara genetika mereka itu adalah dzurriyyat Yahudi. Seperti itu. Udah saya serius rupanya sarkas. Yang di bawah ada yang namanya Rindu Banjarmasin. Orang protesis bagaikan grill yang naik Mas Rindu. Naik Mas Rindu sini, mau dari Banjarmasin, Banjar Asrep silahkan. Naik kita mau dengerin testimoni atau narasi penghubungan tentang isi Banjarmasin. Naik Rindu. Ayo Banjarmasin naik. Kalau testimoni saya begitu, kita itu harus yakin bahwa mereka itu 1000% dzurriyyat, akan tetapi dzurriyyat secara muamalah, dzurriyyat kaum Khawarij yang memenggal cucu junjungan kita Sayyidina Husain di Bukit Karbala. Lalu secara genetika mereka itu dzurriyyat dari Yahudi Askenazi yang mengebom saudara kita kaum muslimin di Palestina. Seperti itu saudaraku. Jadi untuk para kibin-kibin ini jangan sibuk meminum air kencing Habib, makanya jadi seperti itu. Seperti itu saudaraku.